Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 24. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tiba-tiba, kekosongan istana jatuh satu demi satu, dan emas kedua dan ketiga tertua sangat menyilaukan di lubang besar di ruang gelap. Detik berikutnya, kekuatan leluhur Tao emas, yang setebal puluhan ribu kaki dan puluhan ribu kaki, mengalir keluar dari telapak tangan dua orang kedua dan ketiga, dan mengalir ke tubuh bos seperti inisiasi ilahi. Tiba-tiba, bos yang setinggi 300.000 kaki, ukurannya melonjak hingga 1 juta kaki lagi. Pada saat yang sama, aura yang dipancarkan oleh bos melonjak dengan liar, meningkat 20 kali lipat. Aura itu lebih kuat daripada orang yang bertarung dengan Fang Zixi. Cahaya keemasan menerangi lubang besar di ruang gelap. Bos menatap Tan Yun, yang tidak berbeda dengan ukuran semut, dan meraung. Tan Yun, nak, gunakan tubuh ras dewa kuno abadi. Hari ini penjaga hebat ini ingin kamu tahu bahwa tubuh dewa emas dari ras emasku tidak lebih lemah dari tubuh ras dewa kuno abadi. Tan Yun menutup telinga, menatap penjaga dengan mata dingin. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu berpartisipasi dalam pengepungan dewa kuno abadiku? Hahaha, tentu saja. Penjaga agung tertawa terbahak-bahak. Orang tua dan saudara kedua dan ketiganya tidak hanya berpartisipasi dalam pengepungan, tetapi juga menggunakan tubuh hegemoni dewa emas, merobek dewa kuno abadi yang tak terhitung jumlahnya dengan tangan kosong. Orang tua itu masih ingin berterima kasih kepada dewa-dewa kuno yang abadi. Suku Andalah yang memenuhi prestise ketiga saudara kita dan menjadi 3 penjaga utama dinasti leluhur Dongsu. Statusnya tinggi, di bawah 1 orang, dan di atas triliunan. Mendengar ini, seluruh tubuh Tan Yun gemetar, matanya berangsur-angsur tersumbat, rambut abu-abunya menari-nari, dan dia meraung panjang ke langit, memperlihatkan tubuh Hong Meng yang mendominasi. Setelah ukurannya melonjak hingga 480.000 kaki, dia mengucapkan setiap kata, hari ini saya akan mencabik-cabik ketiga saudara laki-laki Anda. Bermimpi, mata raksasa penjaga agung itu penuh semangat, dan mengangkat tangan kanannya. Tangan kanan raksasa emas, dengan runtuhnya kehampaan dan hembusan teror, memotret Tan Yun. Mengaum. Tan Yun mengepalkan tangan kanannya yang besar, tiba-tiba mengangkatnya, dan menabrak telapak tangan besar yang telah dia potret. Ledakan. Boom. Pada saat tinju dan telapak tangan bertemu, badai energi meledak berkeping-keping dan menelan seluruh istana. Penjaga, pelayan, dan Kasim yang tak terhitung jumlahnya di istana yang melarikan diri untuk hidup mereka menjerit dan berubah menjadi awan darah setelah ditelan oleh Yue, tanpa tulang yang tersisa. Para menteri yang mengurung Tan Yun di antara mereka, beberapa orang tingkat pertama dan kedua ranah leluhur Tao, menyemburkan darah dan terkejut. Ledakan. Terdengar suara keras dan memekakkan telinga, tapi itu adalah Tan Yun, yang tangan kanannya penuh dengan daging. Tidak dapat menahan kekuatan telapak tangan penjaga agung itu, lututnya tiba-tiba tertekuk dan dia berlutut di tanah. Segera, area seluas puluhan juta meter yang berpusat di lututnya meledak menjadi celah besar seperti jurang maut. Yah, hanya mengandalkanmu, dan ingin merobek orang tua itu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Penjaga agung yang baru saja mengguncang lengan kanannya, berkata dengan malu, orang tua itu mengakui bahwa jika Anda juga berada di ranah leluhur Tao, akan ada 11 juta. Tambahkan yang lama, dan Anda bukan lawan Anda. Tapi kamu terlalu sombong. Kamu tidak ingin meningkatkan kekuatanmu lagi, tapi sekarang kamu balas dendam. Kamu mencari kematian. Sekarang, yang lama akan menghapusmu dan menyerahkannya kepada Kaisar Agung. Penjaga menendang kekosongan dengan kaki kanannya, dan tiba-tiba menendangnya ke arah dada Tan Yun. Ketidaktahuan. Suara serak datang dari Tan Yun, yang sedang berlutut di tanah, dan dalam sekejap, armor Hong Meng memadat di tubuhnya. Saat armor Hong Meng Tao memadat, Tan Yun merasakan darah di tubuhnya mendidih, dan ketika kekuatannya meroket, tinju kanan Tan Yun yang berdaging, dengan kehampaan retak, meledak dan menendang penjaga agung itu. Di kaki kanannya. Hancurkan yang lama. Penjaga itu tersenyum muram,
dan ketika dia memutuskan bahwa sebuah tendangan dapat menendang tinju kanan Tan Yun yang sia-sia, tiba-tiba, ratapan bergema di langit. Ah! Ledakan. Terdengar suara keras, tetapi setelah melihat tangan kanan Tan Yun mengenai kaki kanan penjaga, tubuh Tan Yun yang berlutut tetap tidak bergerak, dan kaki kanan pelindung yang besar itu pecah berkeping-keping, darah dan tulang kaki patah. Percikan dari udara rendah mengabadikan tubuh sejuta kaki, bolak-balik berulang kali di kaki kiri. Yang kedua dan ketiga, yang duduk bersila dalam kehampaan, terpana oleh pemandangan ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan menjadi sangat kuat setelah hanya memadatkan armor. Kakak, hati-hati. Pada saat ini, penjaga ketiga yang baru saja datang berteriak seru. Segera, penjaga kedua meraung ngeri, "Kakak, pergi!" Berdengung. Tapi Tan Yun, yang tingginya 480.000 kaki, melompat dari tanah dan berputar di udara, kaki kanannya menabrak dada penjaga besar itu seperti pisau. Ledakan. Kaca, kaca. Di tengah suara tulang yang lumpuh, penjaga menyemburkan darah dari dadanya, dan beberapa tulang rusuk patah dan darah menembus dadanya. Penjaga agung itu menyemburkan darah dari mulutnya, berteriak bahwa tubuhnya hancur ke langit, dan tubuh jutaan kaki itu benar-benar meledakkan istana yang rusak satu demi satu. Bum bum bum. Seperti harimau, Tan Yun berlari 3 langkah dari tanah, memutar cakarnya dengan kedua tangan, seperti harimau raksasa, dan bergegas menuju penjaga. "Saudaraku, ayo selamatkan kamu." "Kakak, tunggu." Duduk bersila dalam kehampaan, anak kedua dan anak ketiga terlihat lelah. Ketika dia turun untuk menyelamatkan, berteriak dengan suara serak, "Adik kedua, adik ketiga, jangan selamatkan saya, kamu hanya akan mati." Juga, Kaisar Agung jelas bukan lawan Tan Yun dan Fang Zixi. "Kamu cepat pergi ke Sekte Dongzu melalui susunan teleportasi, dan beritahu Master Sekte Fuchasu tentang apa yang terjadi di sini." Mendengar hal tersebut, penjaga kedua dan penjaga ketiga menangis, dengan enggan, berbalik dan ingin kabur. "Tidak ada dari kalian yang ingin melarikan diri hari ini." Tan Yun, yang sedang terbang menuju penjaga agung, tiba-tiba berhenti mengejar dan membunuhnya. Dia menampilkan langkah Dewa Hongmeng dan menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dia muncul di samping pelindung kedua, tangannya berubah menjadi cakar, 10 jari tebal, dan percikan darah, seperti 10 tombak raksasa, menembus punggung penjaga kedua. Ah! Pelindung kedua mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. "Bukankah kalian bertiga merobek banyak orang dari Laosu? Lalu Laosu membiarkan kalian bertiga merasakan rasa robek hari ini?" Setelah Tan Yun berbicara, tangan yang dimasukkan ke belakang penjaga kedua tiba-tiba mengeluarkan kekuatan, darah menyembur keluar, merobek bagian belakang penjaga kedua. "Ah! Sakit, sakit." Saat penjaga kedua berteriak, sosok Tan Yun melintas dan muncul di depannya, tangannya masih mencakar, menusuk ke dadanya, kedua tangannya meraih tulang rusuk penjaga kedua, dan dengan paksa merobek 300.000 kaki penjaga kedua. Ledakan. Tan Yun membalik di udara, menendang kepala penjaga kedua dengan jari kakinya, tubuhnya seperti tembakan panah tajam, dan menuju ke arah penjaga ketiga yang hampir ketakutan. Tapi kepala penjaga kedua pecah, dan jiwa serta janin hancur. Kakak kedua, penjaga agung itu jatuh ke dalam genangan darah, menangis dalam kesedihan, dan berteriak kepada penjaga ketiga, "Adik ketiga, larilah." Penjaga ketiga membakar jiwa, dan kecepatannya meningkat tajam, tetapi kecepatannya terlalu lambat dibandingkan dengan kecepatan Tan Yun. Penjaga agung menyaksikan, penjaga ketiga dibantai oleh Tan Yun lagi, benar-benar mati. Ah! Wali agung meraung dengan air mata, "Tan Yun, lelaki tua itu bertarung denganmu." Setelah itu, kepala penjaga besar itu membengkak dengan cepat, menahan rasa sakit yang hebat, dan naik ke udara, bergegas menuju Tan Yun. "Apa yang akan kamu lawan Laosi? Hancurkan dirimu sendiri." Tan Yun menukik dengan dingin, muncul di langit di atas kepala penjaga yang terluka parah, mengangkat tangan kanannya, dan membantingnya ke kepala penjaga. Bang! Dengan suara tanah, 7 lubang penjaga besar itu berdarah, dan tubuhnya berguling dan jatuh ke tanah. Setelah itu, Tan Yun melompat ke dalam kehampaan dengan tangan berdarah, dan dicabik-cabik hidup-hidup oleh Tan Yun dalam ratapan putus asa dari penjaga agung. Kaisar Agung yang bertarung dengan Fang Zixi, ketakutan ketika dia menemukan melalui kesadaran ilahi bahwa ketiga penjaga dan penjaga itu dengan mudah dibunuh oleh Tan Yun. Dalam benaknya,
Bahkan jika dia bisa mengalahkan ketiga bersaudara itu, setidaknya butuh 1 hari atau bahkan lebih lama. Sekarang tampaknya meskipun dia adalah lawan Fang Zixi, dia jelas bukan lawan Tan Yun. Tan Yun, kamu sedang menunggu kaisar ini akan membunuhmu cepat atau lambat. Kaisar Agung Dongzu meraung di dalam hatinya, memegang tombak, dan tiba-tiba menyerang melawan Fang Zixi, menoleh dan menukik ke bawah, berteleportasi ke kejauhan. Melarikan diri. Tan Yun, Kaisar Dongzu ingin melarikan diri, hentikan dia. Fang Zixi buru-buru berteriak sambil mengejar. Oke, Tan Yun menjawab, dengan tubuh setinggi 480.000 kaki, membubung ke langit, terus-menerus menampilkan langkah Dewa Hongmeng, mengejar Kaisar Agung Dongzu. Setelah 3 napas pendek, Kaisar Agung Dongzu melesat dan mendarat di luar aula ruang waktu setinggi 100.000 kaki, dan bergegas ke aula ruang waktu dengan panik. Huhuhu. Dengan lambaian tangan kanan Kaisar Agung Dongzu, 3 batu leluhur kelas atas terbang keluar dan tertanam dalam susunan teleportasi yang mengarah ke Sekte Dongzu. Berdengung. Segera, kekosongan dalam susunan teleportasi terdistorsi, jelas akan terbuka. Melihat formasi teleportasi yang sudah dekat, Kaisar Agung Dongzu bersemangat untuk melarikan diri dari kematian. Saat dia hendak menukik ke arah formasi teleportasi, boom. Tan Yun, mengenakan armor Hongmeng Tao, jatuh dari langit dan menginjak aula ruang waktu. Ledakan. Aula ruang waktu runtuh, dan Kaisar Agung Dongzu di aula melihat formasi teleportasi dari dekat, dan tiba-tiba dihancurkan oleh kaki kanan Tan Yun, dan matanya menunjukkan keputusasaan. Wow! Reruntuhan kepala dan wajah abu-abu Kaisar Agung Dongzu baru saja membubung ke langit, dan Tan Yun yang bangga dan berdiri tiba-tiba tersenyum, mengangkat tangan kanannya dan menepuknya seperti lalat. Tidak! Kaisar Agung Dongzu berteriak ketakutan dan melarikan diri ke kiri secepat mungkin, berusaha menghindari jangkauan serangan telapak tangan kanan Tan Yun. Ketika Kaisar Dongzu hendak melarikan diri dari jangkauan serangan telapak tangan kanan Tan Yun, kepalan tangan kiri Tan Yun yang besar meledak ke arahnya. Retakan. Dalam suara retakan tulang yang jelas, Kaisar Dongzu tidak bisa mengelak, dan lengan kanannya dihancurkan oleh tinju Tan Yun. Kaisar Dongzu, yang kehilangan lengan kanannya, jatuh dari tangannya dengan tombak dewa, dan tubuhnya berjatuhan. Berdengung. Kekosongan itu seperti riak air, dan ketinggian 480.000 kaki Tan Yun, setelah kembali ke ketinggian normalnya, dengan lambaian tangan kanannya, tombak Dewa Kaisar Agung Dongzu yang jatuh menembus kehampaan dan meledak ke punggungnya. Ledakan. Segera setelah itu, kehampaan runtuh, dan Tan Yun mengorbankan tombak warna-warni, dan melemparkan tombak warna-warni ke arah Kaisar Agung Dongzu dengan tangan kanannya. Kaisar Agung Dongzu, yang jatuh, merasakan bahaya datang, menahan rasa sakit di lengannya yang patah, tubuhnya terayun di udara dan lolos dari tombak dewanya. Segera setelah itu, dia mengelak dengan tergesa-gesa dari kehampaan, dan menghindari tombak warna-warni Tan Yun dengan berbahaya dan berbahaya. Tepat ketika dia diam-diam menghela nafas lega, dia tiba-tiba merasakan sakit kesemutan yang dingin dari punggungnya, dan kemudian ujung pedang yang tajam dan berdarah menembus dadanya. Ah! Kaisar Agung Dongzu batuk seteguk darah, wajahnya cepat pucat, dan vitalitasnya cepat hilang, tetapi Fang Zixi baru saja muncul di belakang Kaisar Agung Dongzu, memegang pedang di jantungnya. Mata Dewa Hongmeng. Tan Yun buru-buru menggunakan mata Dewa Hongmeng, dan segera, Kaisar Agung Dongzu tampak kusam. Tan Yun melayang di udara di depan Kaisar Agung Dongzu dan berkata tanpa ragu, cepat tuliskan di slip giok kekuatan wilayah ilahi Dongzu yang berpartisipasi dalam pengepungan dewa-dewa kuno yang abadi. Tan Yun mengorbankan slip giok kosong. Kaisar Dongzu yang sekarat melepaskan pengetahuan spiritualnya, menuangkannya ke dalam slip batu giok, dan setelah beberapa tarikan napas, dia menarik pengetahuan spiritualnya. Tan Yun melepaskan pengetahuan spiritualnya, tetapi melihat 48 kekuatan tertulis di atasnya. Setelah Tan Yun menghafal 48 kekuatan, dia menyingkirkan slip giok dan mengangkat mata Dewa Hongmeng. Kaisar Agung Dongzu menatap kematian Tan Yun, matanya menunjukkan keengganan dan kemarahan, dan berkata dengan gemetar, kamu, sisa-sisa dewa kuno yang abadi, tidak akan pernah berakhir dengan baik. Setelah berbicara, ketika Kaisar Agung Dongzu akan mati, Tan Yun berkata sambil mencibir, Zixi, lindungi hatinya dan biarkan dia hidup 6 jam lagi. Oke, Fang Zixi mengangguk,
Semburan kekuatan leluhur mengalir di tangan kirinya, memasuki tubuh Kaisar Dongzu dan melindungi hatinya. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kaisar Agung Dongzu memiliki firasat buruk secara spontan. Apa maksudmu? Tan Yun menunjukkan tatapan garang. Pada awalnya, kamu dan beberapa orang kuat mengepung kakekku yang terluka parah dan membantai orang-orangku. Tidakkah kamu berpikir bahwa jika kamu tidak melindungi hatimu, kamu akan mati terlalu ringan? Tentu saja aku ingin kamu mati perlahan. Mendengar itu, kepanikan di mata Kaisar Agung Dongzu berangsur-angsur menghilang, dan dia berkata sesekali, saya telah berada di benua Dongzu selama bertahun-tahun. Apa ketakutan akan kematian? Apa metode Anda untuk menyiksa saya? Tunjukkan saja. Oke, bagus sekali. Tapi aku berubah pikiran. Aku tidak akan membunuhmu. Dalam 1 jam ke depan, aku akan membiarkanmu menyaksikan penghancuran istana dan pembantaian kota leluhur Dongzu. Begitu kata-kata ini keluar, Kaisar Agung Dongzu menyemburkan darah dan tidak bisa lagi tenang. Kamu binatang buas. Apakah aku binatang buas atau kamu tidak sebaik binatang buas? Dunia ini bebas dan sewenang-wenang. Mata Tan Yun merah, umatku, demi manusia alam leluhur tertinggi, bertarunglah dengan iblis di lautan iblis. Tapi pada akhirnya, apa yang mereka dapatkan? Tidak ada kemuliaan, dan ada yang dikepung dan dibunuh oleh kalian babi dan anjing. Juga, selama sumpah darah ditandatangani untuk membunuh dewa kuno yang abadi, aku akan membunuhnya tanpa meninggalkannya, dan kota hanyalah permulaan. Selanjutnya, kamu akan menghargainya perlahan. Setelah Tan Yun selesai berbicara, Fang Zixi mengeluarkan pedang ilahi yang menembus Kaisar Agung Dongzu, menjentikkan lengan gioknya, dan kekuatan leluhur Tao yang agung di ruang yang luas menahan Kaisar Agung Dongzu, menyebabkan dia melayang di atas istana. Zixi, pertama pertumpahan darah istana, lalu hancurkan kota leluhur Dongzu. Setelah Tan Yun berbicara, dan Fang Zixi mulai membantai musuh di istana, membunuh semua keluarga kerajaan dan para penjaga, kasim, dan pelayan di istana. Kemudian, hingga malam tiba, seluruh kota leluhur Dongzu menjadi kota mati. Melihat ke bawah pada pemandangan tragis di bawah, Kaisar Dongzu yang tidak bergerak, jantungnya terpelintir seperti pisau, wajahnya memerah, dia menyemburkan beberapa suap darah, dan dia masih hidup. Ketika jiwa leluhur-leluhur Tao tertinggi Dongzu dan janin leluhur tertinggi terbang keluar dari mayat, Tan Yun melepaskan kekuatan leluhurnya untuk menghancurkan jiwa dan janin. Di malam hari, Tan Yun berdiri di udara, menatap ke langit, dan berteriak, kakek, apakah kamu melihatnya? Cucu membunuh musuh lain untukmu. Kakek, keadilan mungkin terlambat, tapi tidak akan pernah hilang. Sesaat kemudian, Tan Yun dan Fang Zixi terbang keluar dari kota leluhur berdarah Dongzu dan terbang jauh ke timur. Tujuan Sekte Dongzu.